Menurut kalian, apa sih pilihan jurusan kuliah yang paling bergengsi Indonesia? Mungkin banyak yang bakal menjawab jurusan kedokteran. Ya, tiap tahunnya ribuan lulusan SMA bersaing ketat untuk masuk jurusan yang biasanya memiliki passing grade paling tinggi ini. Motivasi para lulusan SMA yang mau masuk ke jurusan kedokteran ya jauh-jauh dari alasan berikut ini. Menjadi dokter itu adalah pekerjaan mulia. Gue mau menjadi sosok penolong di masa depan. Atau ada juga yang seperti ini. Keren lah bisa jadi dokter. Profesi idaman calon mertua banget. Atau bahkan ada yang sejak kecil memimpikan menjadi dokter. Kata mama ambil kedokteran aja. Kerjaannya udah jelas, dapat duit banyak. Bisa cepet kaya. Atau bahkan juga ada yang seperti ini. Gue jago dan suka banget biologi dari dulu. Cocok lah jurusan kedokteran buat gue. Nah, memang jurusan kedokteran ini memiliki passing grade yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 kemarin, 3 jurusan teratas dengan rata-rata tertinggi itu adalah jurusan kedokteran. Di mana di peringkat pertama itu adalah jurusan pendidikan dokter UI dengan rata-rata 747,93. Di peringkat kedua ada pendidikan dokter UNER dengan rata-rata 726,94. Dan yang peringkat ketiga ada pendidikan dokter UNPAD dengan rata-rata 717,94. Mau tahu ada di universitas mana aja sih jurusan kedokteran ini? Akan kita bahas lebih lengkapnya di pojok SBM PTN. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Penalaran kuantitatif. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tentang penalaran kuantitatif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terdapat 6 soal untuk bagian penalaran kuantitatif. Maka dari itu, mari kita langsung saja coba bahas dari nomor yang pertama. Oke, baik. Nomor pertama ini materinya kembali tentang pecahan. Ya. Di sini terdapat 4 buah pecahan dan juga di sini ada bilangan desimal. Jadi di sini hubungannya tentang pecahan dan bilangan desimal. Dari bilangan-bilangan berikut tentukanlah, oke. Coba kalian perhatikan di sini pertanyaannya adalah selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Berarti otomatis kita harus tahu dulu mana yang merupakan bilangan terbesar dan mana yang merupakan bilangan terkecil. Seperti yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, untuk menentukan bilangan terbesar dan terkecil suatu pecahan, salah satu cara yang lebih cepat bisa kalian gunakan adalah mengubah ke dalam bentuk desimal. Di sini terdapat 3 buah bilangan. Yang pertama ada 2,3. Yang kedua ada 21/3. Kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, ini akan menjadi 2,33333 dan seterusnya. Lalu bilangan ketiga ada 11/3. Ini kalau kita ubah ke dalam bilangan desimal menjadi 3,66667 ya, kita bulatkan saja. Lalu yang keempat di sini ada 22/7. Oke, ini familiar ya. Angkanya ini seperti angka pi dalam lingkaran, ini langsung bisa kita tulis 3,14. Nah, jika kita perhatikan mana yang merupakan bilangan terbesarnya. Yang merupakan bilangan terbesar tentu yang 3,66667. Inilah yang merupakan bilangan terbesar. Lalu, mana yang menjadi bilangan terkecil? Ya, benar sekali, yang menjadi atau yang merupakan bilangan terkecil adalah 2,3. Ini merupakan bilangan yang terkecil.
Sehingga selisih dari bilangan terbesar dan terkecil, nah ini ada dua bentuk yang berbeda. Satu bentuknya pecahan biasa, yang satu bentuknya bilangan desimal. Akan lebih mudah karena di sini opsinya semua bentuk pecahan, akan lebih mudah jika kita mengubahnya semua ke dalam bentuk pecahan. Ingat, selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Berarti bilangan terbesar dulu adalah 11/3. Kita kurangin bilangan terkecilnya 2,3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 11/3 dikurangin. Yang ini bentuknya sama kayak, ya benar sekali, 23/10. Operasi hitung pecahan, penjumlahan, pengurangan, yang pasti kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 30, KPK dari 3 dan 10. Kalau dilihat dari opsinya, semuanya tidak ada yang bisa kita sederhanakan dari angka 30 ini kecuali opsi yang E. Ya, di sini penyebutnya 21, 21, 25, 25. Tidak bisa kita sederhanakan atau tidak bisa kita buat bilangan yang paling sederhana dari angka 30 untuk mendapatkan angka 21 atau 25. Otomatis sudah pasti jawabannya itu adalah E, 41/30. Masih belum percaya? Kita coba hitung. 30 bagi 3, 10 kali 11, 110. Ya, 30 bagi 10, 3 kali 23, ya benar sekali, 69. Sehingga hasilnya 41/30. Benar kan? Hasilnya itu adalah 41/30 atau opsi E. Mudah bukan? Ya, ini adalah salah satu soal yang harusnya bisa kalian maksimalkan dengan baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Masih tentang pecahan dan juga bilangan desimal, ya. Di sini masih pecahan dan bilangan desimal. Oke, di sini diketahui bahwa ada sebuah bilangan desimal 4,575757. Nah, ini polanya berulang ya. Untuk komanya 57, 57, 57 dan seterusnya. Kita akan ubah jika dalam bentuk pecahan itu akan seperti apa. Bagaimana? Ada yang tahu cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita misalkan dulu saja bahwa bilangan 4,575757 itu sebagai X. Nah, berarti X itu sama dengan 4,57, 57, 57, dan seterusnya. Karena ini bilangan yang ada di belakang komanya ini merupakan bilangan yang berpola, ya, 57, 57, 57 akan terus berulang seperti itu. Berpola atau bilangan tersebut berpolanya ketika dua angka ini nih, setelah 57 kembali lagi menjadi 57. Nah, maka dari itu, karena ada dua bilangan ini yang berpola, kita coba kalikan 100. Kenapa sih kita harus kalikan 100? Karena nanti pola di belakang komanya akan tetap. Ketika kita kalikan 100, berarti menjadi 100x itu sama dengan 457, komanya ini tetap berulang, 57, 57, 57, dan seterusnya. Sehingga jika kita kurangkan dengan nilai X tadi, X itu tadi kita dapatkan 4,57, 57, 57, dan seterusnya. Nanti ini ketika kita kurangin, nah bilangan yang ada di belakang komanya kan ini akan saling menghabisi ya. Sehingga ini akan kita dapat hasilnya 99x, karena 100x dikurangin x hasilnya 99x itu sama dengan 453. Ya, maka dari itu nanti kita bisa dapatkan bentuk X tadi nih yang 4,575757 dan seterusnya itu dalam bentuk sebuah pecahan biasa, di mana nilai X-nya itu sama dengan 453/99. Kita sederhanakan, kita bagi 3, ya, yang atas kita bagi 3, yang bawahnya juga kita bagi 3, pembilang bagi 3, penyebut bagi 3, sehingga kita dapatkan hasilnya, ya benar sekali, 151/33. Nah, inilah jawabannya, sehingga jawabannya itu adalah opsi yang A, ya. Jadi untuk soal seperti ini tidak usah kita coba ini bagi satu-satu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama atau cukup panjang. Ya, jadi gunakan cara seperti ini akan lebih memudahkan kalian. Oke, sampai sini mudah ya soal-soal penalaran kuantitatif?
Insya Allah jika kita sering berlatih, ini akan terasa lebih mudah karena kita terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke soal tentang deret angka ya. Masih ingat apa itu larik? Apa itu tingkat? Apa itu yang termasuk ke dalam deret Fibonacci? Nah, jika kalian sudah sedikit lupa, silakan bisa kalian saksikan video sebelumnya yang membahas tentang penalaran kuantitatif. Kita akan coba lihat deret angka di soal nomor 3 ini. Deretnya terdiri dari angka 1, 2, 4, 8, 10, 20, 22, dan Y. Kita akan mencari nilai Y-nya berapa. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya polanya cukup mudah. Sekali lagi dalam menyelesaikan soal deret angka ini, kalian coba operasikan dulu masing-masing bilangannya. Bisa dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi. Ya, kalau kita lihat dari 1 ke 2 ini polanya bisa kita kalikan 2 atau bisa juga ditambah 1 ya polanya. Kita lihat dulu pola yang lain. Dari 2 ke 4 pun sama, bisa ditambah 2, bisa dikali 2. Dari 4 ke 8 bisa dikali 2, bisa ditambah 4 ya. Dari 8 ke 10 ini sudah pasti ditambah 2. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat polanya ya. Di sini ada kali 2, tambah 2, kali 2, tambah 2. Selanjutnya ini pasti dikali 2. Ya. Jadi ini akan selalu berulang nih polanya. Setelah itu ini pasti ditambah 2 lagi. Otomatis di yang pola terakhir ini kita kalikan 2. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya. Berapa nilai Y-nya? 22 dikali 2 itu sama dengan 44. Itulah jawaban untuk nomor 3. Mudah bukan? Kita akan coba lihat soal nomor 4 dengan masih tipe yang sama tentang deret angka. Nah, di sini sekarang yang mau dicari adalah nilai X-nya. Deret yang diketahui soal itu terdiri dari 5, 2, 6, 9, 6, 18, 21, dan X. Di sini kita akan mencari nilai X-nya berapa. Ya, kita coba lagi melihat pola dari masing-masing bilangannya terlebih dahulu. Dari 5 ke 2 ini sudah pasti kita kurangi 3. Ya. Dari 2 ke 6 bisa kali 3, bisa tambah 4. Dari 6 ke 9 ini udah pasti juga ditambah 3. Dari 9 ke 6 sudah pasti dikurangin 3. Nih, sudah mulai terlihat polanya. Kita tinggal lihat dari 6 ke 18 ini dikali 3. Ya, sehingga ini polanya dikurangin 3 kali 3 tambah 3. Kurangin 3 kali 3 pasti ini ditambah 3. Maka dari itu, dengan pola seperti itu, selanjutnya bilangannya ini pasti dikurangin 3. Ya, sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu 21 dikurangin 3, hasilnya 18. Itulah nilai X-nya. Jadi, dua tipe soal yang telah kita bahas ini memang cukup sederhana, polanya hanya kita hitung aja, kita gunakan operasi hitung dasar dari tiap bilangan, sudah kita dapatkan polanya seperti apa. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ada yang sudah bisa menebak soal tentang apa di nomor 5? Ya, benar sekali. Nomor 5 itu soal tentang pola bilangan dalam gambar. Ya, ini soal tentang pola bilangan dalam gambar. Nah, di sini sedikit variasi soal, di mana biasanya gambarnya hanya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang. Nah, kalau di sini ada sebuah kotak-kotak. Ya, di sini sama ada 3 gambar, namun intinya tetap sama. Kita cari pola dari masing-masing pola, tentunya polanya yang sama ya. Dari masing-masing gambar, polanya yang sama baru nanti kita gunakan di gambar yang terakhir. Jadi pola dari gambar yang pertama itu pasti akan sama dengan pola dari gambar yang kedua. Nanti kita gunakan di gambar yang ketiga. Mana yang dicari? Yang akan kita cari adalah nilai X yang di sini nih berapa.
Nah, maka dari itu mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah angka-angka yang di dalam kotak yang di atas nih. 4 angka ini yang di dalam kotak. Nah, inilah yang akan kita gunakan, kita cari polanya untuk mendapatkan nilai yang di bawah. Seperti itu. Oke, kita coba dari pola yang pertama. Ada yang bisa mendapatkan bagaimana caranya sehingga dapat nilai 7 dari angka 1, 2, 2, dan 3? Ya, kita coba dengan pola seperti ini. Ketika kita kalikan 1 dengan 3, lalu kita tambahkan 2 kali 2. Ya, jadi kita jumlahkan hasil kali yang saling berdiagonal. Ini akan mendapatkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, benar ya untuk gambar yang pertama. Kita gunakan pola yang sama untuk gambar kedua. Kita kalikan yang saling berdiagonal, lalu kita jumlahkan. Berarti 2 kali 3 ditambah 1 kali 3. Ini akan mendapatkan 6 ditambah 3 hasilnya 9. Oke, benar ya. Sampai sejauh ini memang dua pola tersebut memenuhi dua gambar yang pertama. Otomatis dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, kita kalikan bilangan yang saling berdiagonal ini, lalu kita jumlahkan. Berarti 2 kali 2 kita tambahkan 1 kali 1. Ya, ini kita dapatkan 4 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, inilah yang merupakan jawabannya, yaitu 5. Jadi X yang tepat untuk menggantikan pola di atas itu adalah 5. Ya. Jadi secara prinsip cara penyelesaiannya tetap sama. Kita gunakan angka-angka yang ada, kita operasikan supaya mendapatkan angka yang ditanyakan di dalam soal. Polanya selalu sama, posisinya selalu sama. Pola tersebut kita gunakan di gambar yang ingin kita tentukan nilai X-nya berapa. Mudah untuk soal pola bilangan dalam gambar ini? Ya, pola ini akan otomatis bisa kita dengan mudah dapatkan kalau memang kita sering berlatih mengerjakan soal-soal dengan tipe seperti ini. Kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 6 atau soal terakhir, masih pola bilangan dalam gambar tapi dengan bentuk variasi soal yang berbeda. Nah, di sini ada sebuah tabel terdiri dari 3 kali 3 kotaknya. Ya, kalau soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, kata kuncinya itu ada di pola ya, nih kunci nih. Ya, kata kuncinya itu ada di pola. Kita harus cari dulu polanya seperti apa. Nah, kalau soal seperti ini bisa kalian cari polanya secara vertikal atau secara horizontal. Ya, kalian coba cari polanya, pasti sama polanya. Nah, kalau untuk soal nomor 6 seperti ini, kalian lihat dulu secara vertikalnya seperti apa. Di sini ada angka 2, 4, 5. Ya. Yang kedua, di baris kedua ada angka 3, 6, 7. Di baris ketiga ada 4, 8, Z. Nah, nilai Z ini yang mau kita cari berapa? Kalau kita lihat polanya dari 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8 ini pasti dikali 2. Ya, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 8 2. Nah, udah pasti berarti polanya kita cari ke sebelah kanan. Seperti itu, karena dari 3 baris ini sudah memiliki pola yang sama. Dari kolom yang pertama ke kolom yang kedua itu dikali 2. Kita lihat dari kolom kedua ke kolom yang ketiga, dari 4 ke 5 dan dari 6 ke 7 ini sama-sama ditambah 1. Otomatis untuk baris yang ketiga dari 8 kita tambahkan 1 juga, nanti hasilnya kita dapatkan bahwa Z-nya itu sama dengan 9. Itulah jawabannya. Ya, jadi sekali lagi untuk soal-soal tipe penalaran kuantitatif ini sebenarnya secara umum itu terdapat 3 materi. Yang pertama tentang pecahan dan desimal, yang kedua tentang deret angka, yang ketiga ini tentang pola bilangan dalam gambar. Terkhusus untuk deret angka dan pola bilangan dalam gambar, memang ini cara melatihnya dengan kalian sering mengerjakan soal-soal tipe tersebut dengan berbagai variasi soal yang mungkin muncul gitu. Jadi dengan kalian sering mengerjakan, kalian terbiasa mengerjakan, itu akan
memunculkan atau memudahkan kalian menemukan pola di dalam soal tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ini merupakan jilid kedua dalam pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif part 1. Jadi nanti masih ada part 2 dan part 3-nya, bisa kalian saksikan di video-video selanjutnya. Ya. Oke, baik, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Sekali lagi semuanya tetap sehat, tetap semangat. Ini selalu bisa kalian jadikan teman belajar kalian untuk terus produktif selama masih di rumah aja. Oke, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung kanal YouTube ini dengan kalian berikan suka, komentar, bagikan, dan kalian juga berlangganan kanal ini dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok SBM PTN. Dalam episode kali ini, kita akan membahas secara khusus tentang jurusan kedokteran, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Berikut adalah universitas-universitas yang memiliki jurusan atau program studi kedokteran. Terdapat 13 universitas dari ujung Banten hingga ujung Jawa Timur yang memiliki jurusan kedokteran. Kalau kita lihat, yang memiliki daya tampung tertinggi pada tahun 2020 adalah Universitas 11 Maret dengan daya tampung 115 siswa. Lalu, bagaimana dengan peminat tahun 2019? Pada peminat 2019 kemarin, yang memiliki peminat tertinggi masih Universitas 11 Maret dengan 1.836 siswa. Lalu bagaimana dengan keketatannya? Keketatan tertinggi yaitu ada di UIN Malang dengan keketatan 1:38. Hal ini dikarenakan daya tampung pada tahun 2020 untuk UIN Malang hanya 30 siswa. Sedangkan peminat pada tahun 2019 itu ada sekitar 1.114 siswa. Selanjutnya, yang memiliki keketatan tertinggi itu ada Universitas Jenderal Sudirman. Unsur tahun ini menerima 60 siswa, sedangkan tahun kemarin peminatnya mencapai 1.650 siswa sehingga keketatannya yaitu 1:28. Inilah beberapa universitas yang memiliki program studi kedokteran. Kamu yang akan memilih kedokteran di SBMPTN nanti, mana nih suaranya? Semoga tahun ini memang jalan kamu untuk masuk ke kedokteran di universitas manapun yang ada, karena yang terpenting ketika kalian sudah menjadi dokter nanti ialah kalian harus bekerja dengan integritas yang tinggi. Demikianlah pojok SBMPTN pada episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pojok SBMPTN episode berikutnya. Ciao.